Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari sifat manusia khususnya dalam beragama adalah terkadang kurang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang saya maksud adalah bagaimana seorang manusia, dalam hal ini seorang muslim, ya kurang menempatkan, dalam artian itu memahami tentang kewajiban dan juga sesuatu yang menjadi anjuran atau amalan yang sifatnya wajib dan juga amalan yang sunnah. Jadi kadang itu tercampur, ya, dalam artian itu kadang tidak bisa memilih, ya, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sebenarnya bukan tidak bisa memilih, tetapi terkadang ya karena mungkin kemanusiaannya, kekhilafannya, atau mungkin juga ilmu yang kurang dimiliki atau egonya dan juga kepentingan yang lainnya, sehingga terkadang justru ya malah mengorbankan sesuatu yang wajib, ya, dan beralih kepada yang sunnah. Nah, tentu saja hal ini ya tidak selaras dengan ya sistematika atau aturan dari syariat itu sendiri, ya, di mana ya dalam syariat itu sudah sangat dijelaskan bahwa innallaha farada, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan ya beberapa al-wajibat, beberapa ibadah yang memang itu wajib untuk dilakukan. Misalnya ya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya itu sudah jelas wajib, ya, sudah jelas wajib untuk dilakukan. Yang namanya wajib berarti kalau dilaksanakan itu dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan atau dia meninggalkannya berarti berdosa. Nah, kaitannya dengan ya syariat yang berikutnya atau level dari sesuatu atau amalan ibadah, ya, yang dia itu tidak sampai kepada yang wajib tetapi dia sunnah atau dianjurkan, ya, sehingga kemudian ya ada beberapa ya di antara kita yang kemudian malah memilih yang sunnah daripada memilih yang sifatnya itu wajib, ya, tadi dengan berbagai ya argumentasi, alasan dan juga sebab, ya. Salah satu contoh mudah mungkin bisa jadi ya seseorang, ya, misalnya suami istri misalnya, ya, seorang istri itu memiliki kewajiban ya untuk taat kepada suami, ya, tetapi kemudian istri tersebut malah memilih ya amalan, ya, baik itu ibadah dan yang lainnya yang sunnah, ya, daripada kewajiban kepada ya suaminya tersebut. Ya, demikian juga bisa jadi seorang suami juga dia malah memilih atau melakukan amalan yang sunnah padahal ada kewajiban yang harus dilakukan, yang harus misalnya dilaksanakan baik oleh suami atau istri, ya. Lebih detail lagi misalnya ya seorang istri misalnya sedang sholat sunnah misalnya, sedang zikir sunnah, kemudian dipanggil oleh suaminya, ya. Nah, tapi kemudian ternyata istri itu lebih memilih tadi melanjutkan sholat sunnah, ya, atau mungkin melanjutkan tadi zikir sunnahnya. Nah, ini tentu saja ya tidak sesuai dengan aturan dalam syariat Islam, di mana kewajiban itu ya mesti didahulukan daripada yang sunnah. Kenapa? Ya karena tadi misalnya ketika seorang istri itu dipanggil suami itu wajib, gitu ya. Sementara sholat sunnah ya itu bisa dilaksanakan ya dalam arti di waktu yang lainnya karena memang itu sunnah, ya. Sementara taat kepada suami itu wajib, ya, sementara melakukan amalan hatta ibadah yang sunnah itu juga adalah sesuatu yang memang dianjurkan, bukan yang wajib. Nah, ada yang menarik juga contoh ini, ya. Nah, jadi misalnya, mohon maaf nih agak sedikit kaitannya dengan rumah tangga gitu, ya. Jadi misalnya kita itu disunnahkan untuk sholat itu misalnya menghadap ke kanan, ya, tidur di lambung sebelah kanan, jadi menghadap ke kanan, ya, miring, ya, ke kanan. Nah, ternyata itu kalau seorang istri misalnya dia tidur menghadap ke kanan gitu, ya. Nah, sementara istrinya mungkin ada di sebelah kanannya.
Ya, itu tentu saja kan kita harus istilahnya itu menyatakan bahwasanya yang wajib itu ya taat suami. Jadi tidak mesti harus dia itu tidurnya istilahnya mengikuti sunnah yang menghadap ke kanan, sementara ada kewajiban lain yang lebih besar. Nah, ini memang sangat teknis sekali ya. Tapi secara umum ya boleh kita katakan bahwasanya kita sebagai seorang muslim tentu saja harus memahami mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya, jadi yang wajib tentu saja itu adalah amalan yang diwajibkan dan didahulukan untuk dilaksanakan. Ya, sementara yang sunnah itu levelnya atau tingkatannya itu berada di bawah yang wajib. Sehingga kalau kita menemukan ya atau kita mendapati kita menghadapi ya dua hal, yang satu adalah wajib, yang satu adalah sunnah, maka yang lebih utama ya yang dikerjakan, yang dilaksanakan adalah yang wajib terlebih dahulu ya, baru setelah itu yang sunnah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak pilihan ya, banyak pilihan yang tentu saja syaratnya untuk mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah gitu ya, maka harus dengan ilmu. Ya, ilmunya sudah dipahami, sudah tahu, sudah paham gitu ya, maka kemudian berikutnya adalah kita itu harus taslim ya, kita itu harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ya kita tahu nih ini adalah wajib maka harus kita laksanakan. Oh, ini adalah sunnah, tapi kan ini penting sunnah gitu ya. Ya betul sunnah gitu, tetapi kemudian ada yang lebih wajib, misalnya dalam skala yang lebih luas kemasyarakatan, menjaga kesatuan, keutuhan ya, itu adalah umat, wahdatul umat itu adalah sebuah kewajiban. Sementara mungkin ya hal-hal yang sifatnya itu sunnah ya, itu kadang malah dipilih mengorbankan sesuatu yang lebih wajib ya. Demikian juga misalnya ya seseorang itu melihat sebuah kemungkaran ya, dengan semangatnya dia kemudian ingin merubah kemungkaran tersebut ya, padahal ketika dia mungkin ceroboh ya, dia melakukan tadi misalnya nahi mungkar ya, ingin merubah kemungkaran tersebut, tapi ternyata justru efeknya itu akan lebih banyak mudorotnya ya. Maknanya kan betul ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, dalam hal ini adalah nahi mungkar itu adalah kewajiban. Tetapi kemudian efek yang lebih besar yang mungkin kuat sekali terindikasi bisa terjadi dengan adanya nahi mungkar itu, maka ya ada ya berarti ada yang lebih wajib lagi ya. Dalam artian itu wajibnya itu adalah bahwasanya menjaga ya. Misalnya begini contohnya lagi ya, ketika kita sedang berjalan kemudian melihat ada sekelompok orang gitu ya, sekelompok orang yang sedang minum-minum, mabuk-mabukan ya, kemudian kita sampaikan ya, tidak boleh minum minuman khamar ya, alkohol dan sebagainya. Nah, padahal waktunya tidak tepat gitu ya, tidak tepat, sehingga kemudian malah bisa jadi kita itu dikeroyok, kita itu akan dipukuli dan mudorotnya lebih banyak. Nah, maka dalam hal ini ya dengan ilmu kita harus memahami mana yang wajib dan mana yang sunnah, nanti termasuk juga mana yang mubah. Setelah itu kita akan mengutamakan ya, mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah ya. Jadi yang wajib dulu kita laksanakan, kalau ada yang sunnah yang lainnya maka yang wajib dulu gitu ya, baru ada waktu, ada kesempatan gitu ya, tidak bertentangan dengan yang tidak bersamaan dengan yang wajib, maka kita laksanakan yang sunnah. Demikian juga kita boleh juga melaksanakan yang mubah, sehingga skala prioritas wajib kemudian sunnah sampai kepada mubah itu terlaksana, itu terimplementasi, itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita akan mampu berlaku adil. Berlaku adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang wajib kita laksanakan, kita utamakan, kita dahulukan, sementara yang sunnah kita laksanakan setelah kita itu melaksanakan yang wajib, atau ketika ada satu kesempatan di sana ada yang wajib, ada yang sunnah, maka yang lebih utama adalah yang wajib terlebih dahulu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka yang wajib lebih diutamakan, setelah itu baru yang sunnah. Itu adalah perspektif fikih Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.